Hidup yang berkenan kepada Allah. Tetapi tanpa iman, tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Ibrani 11 ayat 6. Sahabat Iktus yang dikasihi Tuhan, hidup berkenan kepada Allah seharusnya menjadi tujuan hidup setiap orang yang telah diselamatkan. Tetapi bagaimana seorang dapat mencapainya? Perkenanan Tuhan hanya diperoleh dalam keintiman dengannya. Seorang yang intim dengan Tuhan memiliki kepekaan rohani untuk memahami jalan-jalan yang ditentukannya. Seorang pahlawan iman yang tidak banyak disebut namanya dalam Alkitab, tetapi menjadi teladan hidup yang berkenan kepada Tuhan, yaitu Henokh. Henokh mempunyai arti dedicate, yaitu mempersembahkan atau membaktikan diri. Henokh hidup bergaul dengan Allah selama 300 tahun. Melalui kisah Henokh dalam Ibrani 11 ayat 5 sampai 6, kita belajar tentang bagaimana hidup berkenan kepada Allah. 1. Arti hidup berkenan kepada Allah. Kejadian 5 ayat 21 sampai 24. Henokh berkenan kepada Allah karena dia bergaul dengan Allah. Kata bergaul dalam bahasa Ibrani memakai kata halak, yang berarti berjalan dengan Allah terus-menerus. Bergaul dapat digambarkan sebagai hubungan suami istri yang memiliki relasi intim. Relasi intim dengan Tuhan terjalin dalam sebuah proses dan tidak berlangsung secara instan. Ungkapan mendekatkan diri kepada Allah atau semakin mendekat kepada Allah dapat menjelaskan arti hidup bergaul dengan Allah. 2. Cara berkenan kepada Allah. Ada sesuatu yang utama bagi Henokh di awal kehidupannya. Namun ketika dia berusia 65 tahun, dia berpaling kepada Allah. Kata berpaling dari istilah proserkomai yang berarti mendekat kepada Allah untuk menyembahnya. Istilah berpaling dapat diterjemahkan dengan berbalik atau bertobat. Keputusan ini menjadi titik berangkat yang membawa dia menjadi pribadi yang berkenan kepada Allah. Ada dua keyakinan yang mendasari tindakan Henokh, yaitu pertama, ia harus percaya bahwa Allah ada. Henokh hidup bergaul dengan Allah karena ia mempercayai Allah ada. Keyakinan bahwa Allah ada disertai dengan penyerahan total kepada Allah dalam segala aspek hidupnya. Sejak ia berusia 65 tahun dia mulai percaya bahwa Allah ada, walaupun dia tidak melihat Allah. Keyakinannya terhadap keberadaan Allah tidak bersifat pasif. Dia aktif menjalin relasi yang dekat dan terus-menerus dengan Allah. Tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Dan iman yang diwujudkan dalam relasi intim dengan Allah akan membawa seseorang semakin berkenan kepada Allah. Kedua, dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Henokh tidak hanya percaya bahwa Allah ada, tetapi dia juga percaya bahwa ada upah bagi setiap orang yang sungguh-sungguh mencari Tuhan. Bagi Henokh, iman dan pengharapan merupakan dua hal yang tidak terpisahkan. Iman yang benar selalu melahirkan pengharapan yang kuat. Sekalipun demikian, upah bukan tujuan dari Henokh, tetapi akibat dari keputusannya berpaling dan memiliki relasi intim yang terus-menerus dengan Tuhan. Bandingkan Matius 6 ayat 33. 3. Akibat berkenan kepada Allah. Henokh memperoleh kesaksian bahwa ia berkenan kepada Allah. Kata Yunani Euresteo berarti menyenangkan Allah atau berkenan kepada Allah. Allah memberi upah kepadanya dengan cara mengangkat dia supaya dia tidak mengalami kematian. Kata Ibrani lakak berarti dipindahkan hidup-hidup ke sebuah tempat lain yang tidak sama dengan dunia ini. Kata yang sama juga dipakai untuk menggambarkan pengangkatan Elia di 2 Raja-Raja pasal 2 ayat 10 dan 11. Henokh dan Elia
merupakan gambaran orang percaya yang tidak akan mengalami kebinasaan. Sahabat Iktus, hidup berkenan kepada Allah adalah tujuan tertinggi kita. Hal ini dapat dicapai hanya bila kita memiliki hubungan intim dengan Tuhan atau hidup bergaul dengannya. Ketika seorang percaya dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka ia memperoleh perkenanan Tuhan untuk hidup baginya. Tetapi bukankah hidup kita tidak berhenti di sana? Setelah kita mengalami pertobatan, maka hidup kita haruslah dijaga oleh kebenaran firman Tuhan dan kehidupan doa yang sehat. Doa dan firman adalah tanda bagi kita yang intim dengannya. Ketika saya merenungkan arti bergaul dengan Allah, betapa bangga hati saya karena Allah yang berkuasa di sorga dan bumi berkenan bergaul dengan saya, manusia yang hina. Inilah anugerah tak terkira. Karena itu, bagaimana mungkin saya melewati waktu-waktu intim bersamanya? Firman Tuhan dan doa adalah komitmen saya setiap hari sebagai bukti bahwa saya memprioritaskan Tuhan. Saya mau lebih dalam lagi menyembah-Mu hingga semua tujuan-Mu tercapai dalam hidup saya. Sahabat Iktus yang dikasihi Tuhan, apa artinya bagi saya hidup berkenan kepada Allah? Bagaimana saya dapat hidup berkenan kepada Allah? Apa upah yang saya dapatkan jika saya hidup berkenan kepada Allah? Tuhan Yesus, saya merindukan kehidupan yang semakin dekat denganmu. Beri saya kepekaan rohani ketika saya membaca dan merenungkan firman Tuhan, ataupun dalam setiap peristiwa di mana Engkau mau berbicara kepada saya. Tanpa pimpinanmu, saya tidak dapat hidup menyenangkan hatimu. Dan semakin hari, semakin saya mengerti bahwa yang membuat Engkau tersenyum adalah ketika saya membawa satu jiwa lagi untuk datang dan percaya kepadamu. Amin. Kita akan menemukan makna hidup hanya jika kita hidup bergaul dengan Allah.